Halo Sobat Koi Nusantara, kembali lagi dengan Sis Agro di channel YouTube Agro Koi Farm. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Koi dan ikan koinya selalu sehat ya. Pernah gak sih koi yang kalian pesan sampai dalam kondisi yang agak kurusan atau warnanya sedikit pudar? Tenang-tenang, jangan buru-buru panik. Ini bukan tanda koi sakit kok, tapi efek dari proses karantina sebelum pengiriman. Perlu diingat ya, kalau karantina itu bukan cuma soal pisahin ikan dari yang lainnya saja, tapi ada beberapa jenisnya, dan masing-masing punya tujuan yang berbeda. 1. Karantina koi sakit. Kalau koi sedang kurang sehat atau ada indikasi penyakit, karantina ini wajib banget dilakukan. Biasanya pakai heater atau obat tertentu untuk mempercepat pemulihan sebelum koi kembali ke kolam utama. 2. Karantina koi yang baru datang. Begitu koi sampai di tangan customer, idealnya harus dikarantina dulu sebelum dimasukkan ke kolam utama. Ini untuk memastikan koi bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mencegah potensi penyebaran penyakit ke koi lainnya. 3. Karantina koi sebelum kirim. Nah, ini dia yang mau kita bahas lebih dalam. Karantina ini dilakukan sebelum koi dikirim ke customer. Tujuannya buat memastikan koi dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan siap menghadapi perjalanan biar gak stres berlebihan. Karantina ini dilakukan bukan tanpa alasan. Justru ini adalah langkah penting untuk memastikan koi benar-benar sehat, bebas dari penyakit, dan gak stres berlebihan selama perjalanan. Nah, di video ini Sis Agro bakal bahas kenapa sih koi bisa berubah warna setelah karantina, jenis koi mana ya yang paling berdampak, dan gimana sih cara mengembalikan kondisinya? Yuk kita simak sampai habis. Kenapa sih koi harus dikarantina? Jadi, kenapa ya koi harus dikarantina sebelum dikirim? Pertama, mencegah penyakit. Karantina membantu mendeteksi apakah ada indikasi penyakit sebelum koi dikirim. Kalau ada tanda-tanda kurang sehat, koi bisa diobservasi lebih lanjut supaya nggak menyebarkan penyakit ke ikan lainnya di kolam pelanggan. 2. Mengurangi stres selama perjalanan. Perjalanan jauh itu bisa bikin koi stres, bahkan bisa memicu penyakit kalau nggak dikondisikan dengan baik. Karantina ini berfungsi untuk menyesuaikan metabolisme ikan, jadi mereka lebih siap saat tiba di tempat baru. 3. Menjaga kualitas ikan saat sampai. Tujuan utama dari karantina adalah memastikan koi dalam kondisi sehat, stabil, dan siap adaptasi setelah sampai di rumah customer. Tapi ada efek samping dari proses ini yang sering bikin pemilik koi khawatir, yaitu koi bisa terlihat lebih kurus atau warnanya pudar. Nah, kita bahas di segmen berikutnya. Penyebab warna koi memudar dan badan kurusan setelah karantina. Jadi, kenapa sih koi bisa kurusan atau warnanya berubah setelah karantina? 1. Koi tidak dapat asupan makan selama karantina. Selama proses karantina, koi nggak dikasih makan untuk mengurangi produksi amonia di dalam air. Ini bertujuan supaya air tetap bersih dan nggak membahayakan kesehatan koi selama observasi. Akibatnya, koi bisa tampak lebih ramping setelah karantina. 2. Penggunaan heater dalam waktu yang lama. Beberapa koi yang sempat sakit sebelum dikirim biasanya diberikan heater untuk mempercepat penyembuhannya. Tapi heater ini bisa bikin pigmen warna koi semakin memudar. 3. Semua koi bisa mengalami perubahan warna dan juga bodi. Setiap koi bisa mengalami perubahan, tapi beberapa jenis tertentu bisa mengalami perubahan warna yang lebih ekstrim setelah karantina. Apa saja ya? Jenis koi yang paling terpengaruh oleh karantina. Jadi, ada beberapa jenis koi yang lebih sensitif terhadap karantina dan bisa mengalami perubahan warna lebih drastis, yaitu jenis cagoy dan soragoy. Warnanya bisa lebih terang atau bisa lebih gelap.
Kalau jenis Kumon Ryu bisa berubah dari hitam ke putih atau sebaliknya. Sedangkan koi jenis Kiko dan Matsukawa Bake, warna hitamnya sering memudar setelah karantina. Tapi tenang ya, perubahan ini nggak permanen kok. Warna koi bisa kembali seperti semula seiring berjalannya waktu, apalagi setelah koi beradaptasi di kolam barunya. Cara mengembalikan warna dan kondisi koi setelah karantina. Nah, kalau koi kalian mengalami perubahan setelah karantina, ini dia cara untuk mengembalikan kondisinya. Pertama, berikan asupan makan berkualitas. Setelah koi stabil, mulai beri pakan berkualitas tinggi yang mengandung spirulina atau astaxanthin untuk membantu memulihkan warna. Kedua, pastikan kolam koi stabil ya. Jaga parameter air tetap optimal karena kualitas air sangat berpengaruh terhadap warna koi. Yang terakhir, gunakan cahaya alami. Koi yang sering terkena sinar matahari cenderung memiliki warna yang lebih cerah. Yang penting jangan buru-buru panik. Warna koi bisa pulih dalam beberapa minggu setelah adaptasi. Jadi sekarang kalian sudah paham kan kenapa sih koi bisa berubah setelah karantina? Ini bukan tanda koi sakit loh, melainkan bagian dari proses supaya koi lebih sehat dan siap beradaptasi di tempat barunya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus ikuti channel Agro Koi Farm untuk informasi lebih lanjut seputar koi dan perawatan kolam. Sampai jumpa di video berikutnya.